Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ahliwatiningrum. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisis volume biaya dan laba dan studi kasus itu pada pedagang tahu kuning yang bernama Bapak Rudi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan melakukan analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Jadi tadi kasus ini kita bisa tahu nih berapa penjualan atau minimal penjualan yang harus dilakukan supaya pemilik tahu ini tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah penjualan yang perlu dicapai untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Jadi dengan melakukan analisis ini kita bisa tahu berapa jumlah penjualan yang perlu untuk kita dapatkan untuk kita bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga itu kita dapat mengetahui berapa banyak barang atau tahu yang perlu dijual untuk mencapai titik impas. Jadi kita bisa tahu berapa unit atau produk, atau di sini kan studi kasusnya mengenai tahu, berapa tahu yang harus dijual supaya mencapai titik impas, yaitu titik yang tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Yang keempat yaitu mengetahui berapa banyak unit yang perlu dijual untuk mencapai margin laba minimum dan menghitung margin kontribusi produk. Margin laba minimum ini itu bisa menunjukkan atau kita bisa melihat seberapa jauh ini penjualan tahu menghasilkan uangnya atau menghasilkan laba, atau bisa kita bilang itu seperti kayak ukuran dari penjualan tahu tersebut. Dan margin kontribusi produk, jadi kita bisa melihat seberapa besar kontribusi pedagang tahu ini untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Dan yang kelima, menentukan bauran produk yang terbaik untuk mencapai laba yang diharapkan. Bisa kita lihat riset yang saya dapatkan, yaitu Pak Rudi merupakan pedagang tahu di daerah Karawang. Beliau selalu mengemukakan tahu ke para pelanggannya, yaitu para penjual sayur atau ke pasar. Pak Rudi membeli tahu di pabrik tahu dengan harga per embernya itu 180.000. Sehari Pak Rudi mengantarkan 2 kali tahunya ke pelanggan di pagi hari dan di sore hari. Dengan jumlah tahu satu embernya berisi 300 tahu. Sekali berangkat, Pak Rudi membawa 4 ember di pagi hari dan 2 ember di sore hari. Dengan harga 10.000 per 6 pieces tahu. Pak Rudi mengantar tahu ke pelanggan menggunakan motor setiap harinya. Pak Rudi selalu membeli bensin sebanyak 5 liter dengan harga bensin pertalite saat ini naik menjadi Rp10.000 per liter. Pak Rudi selalu menjaga kualitas tahunya dengan selalu mengganti air tahu dan menambahkan garam yang membutuhkan biaya sekitar Rp15.000 untuk 6 bungkus garam dan membeli plastik seharga Rp10.000 sesuai dengan kebutuhannya. Untuk saat ini harga garam sedang turun. Begitulah riset yang saya dapatkan dari pedagang tahu yang bernama Pak Rudi. Dan bisa kita lihat terdapat biaya tetap. Biaya tetapnya sebesar Rp280.000, biaya variabelnya totalnya sebesar Rp75.000. Dan ada penjualan 1.800 tahu, yaitu jumlahnya sekitar
1.500.000. 1.500.000 didapatkan dari 300 tahu dibagi 12 tahu. 12 tahu ini kenapa 12? Karena 12 tahu ini seharga 10.000. Jadi 300 tahu dibagi 12.000 dikali 10.000 dikali 6 ember sama dengan 1.500.000. Dan per piecesnya itu 1.500.000 dibagi 1.800 menjadi 833. Biaya variabel sebesar 75.000. 75.000 dibagi 1.800 menjadi 41,66 dibulatkan menjadi 42 per pieces. Terdapat margin kontribusi. Margin kontribusi ini perhitungannya dari penjualan dikurangi biaya variabel atau selisih penjualan dan biaya variabel sebesar 1.425.000. Dan margin kontribusi per piecesnya yaitu 833 dikurangi 42 menjadi 787 pieces. Biaya tetapnya 1.080.000. Laba atau rugi perhitungannya dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap sebesar 345.000. Jadi margin kontribusi per piecesnya sebesar 787 perak, menunjukkan bahwa untuk setiap unit produk atau satu buah pieces tahu itu akan menyumbangkan margin kontribusi sebesar 787 rupiah atau perak. Selanjutnya ada perhitungan rasio margin kontribusi. Rumusnya yaitu margin kontribusi dibagi penjualan. 1.425.000 dibagi 1.500.000 dikali 100% yaitu sebesar 95%. Persentase naik maka semakin baik juga. Rasio margin kontribusi membantu perusahaan atau kalau di sini membantu pedagang tahu menentukan harga yang diperlukan untuk menutupi biaya variabel dan berkontribusi untuk menutup biaya tetap. Jadi bisa kita lihat presentasinya, kalau RMC ini semakin tinggi berarti labanya juga semakin bagus. Kita hitung BEP dalam unit. Unit itu simbolnya huruf Q. Persamaannya yaitu penjualan sama dengan biaya 833 Q sama dengan 42 Q ditambah 1.080.000 tambah 0. Terus dipindah ruas menjadi 791 Q. 791 dapat dari 833 dikurangi 42 sama dengan 1.080.000. Q sama dengan 1.080.000 dibagi 791 Q menjadi 1.365,36 dibulatkan menjadi 1.365 pieces tahu dan bisa kita nyatakan dalam penjualan rupiah yaitu 1.365 dikali 833 menjadi 1.137,45 rupiah. Dan bisa kita hitung pula komputasi titik imbas lanjutan untuk menyamakan BEP dalam unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan 1.080.000 rupiah dibagi 791 sama dengan 1.365,36 dibulatkan menjadi 1.365 pieces tahu. Selanjutnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 1.080.000 dibagi 95% menjadi 1.134.842,105 menjadi 1.136.842 rupiah. Jadi perbandingan antara BEP dalam unit yang penjualan sama BEP yang tetap atau para yang pembagian rasio margin kontribusi itu hanya selisih
ini beda tipis karena ada pembagian koma, jadi tidak apa-apa. Oke, jadi titik impas atau BEP dalam unit diperoleh sebesar 1.362 tahu dengan jumlah penjualan sebesar 1.137.045 rupiah, margin kontribusi sebesar Rp287. Berarti Pak Rudi dapat menjual tahunya dengan jumlah unit minimum atau per piecesnya, yaitu yang harus dijual sebanyak 1.362 pieces agar tidak mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp787 dari setiap tahu yang dijualnya. Nah, bisa kita lihat grafik BEP-nya, dan grafik tersebut menunjukkan kalau laba itu meningkat. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika video ini terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.